Hai guys, welcome back to my channel Medium Stompul. Pada kesempatan baik ini kita lanjutkan project Flutter kita, masih berkaitan dengan Google Maps. Sesuai dengan ada permintaan mungkin di Flutter 026 ya, ada rekan kita meminta bagaimana Pak kalau kita isi latitude longitude-nya, kemudian ditekan enter, masuk dia ke yang diisi. Jadi misalkan ini kita isi latitude longitude-nya, tekan tombol enter, maka Google Maps-nya akan menunjuk ke lokasi yang dituju dan ada markernya. Demikian juga kalau kita pindahkan ke latitude longitude yang lain, kita isi lat long-nya, kemudian kita enter, maka akan masuk ke yang akan kita tuju. Jadi sebelum kita coding, kita demo project dulu. Nah, baik, ini kita contoh, misalkan sekarang lokasi awalnya kita ada di Medan, kita misalkan mau menuju misalkan Seoul, Korea Selatan ya, Seoul misalkan. Kita mau menuju, katakan sini Seoul ya, Seoul Korea Selatan. Kita cari dulu posisi latitude longitude-nya, lat long-nya. Lat long-nya Seoul itu ada di mana sehingga bisa kita tuju ke lokasi yang kita inginkan. Ini kita ambil dulu. Ini Seoul Korea Selatan. Latitude-nya ini ya, kita isi dulu. (37 titik 5326 00. Kemudian longitude-nya 127 titik 0246 12. Oke, jadi ini adalah Seoul Korea Selatan. Coba kita tombol di sini, enter. Nah, ini sekarang udah menuju Korea Selatan. Oke, sekarang misalnya kita ganti sekali lagi, kita mau menuju Australia, misalnya Perth, location-nya itu Perth, Australia. Buat Australia itu ini latitude-nya ya, -31. Kita isi dulu. -31 titik 95 35 12. Latnya minus, dia kena di bawah khatulistiwa. Ini garis khatulistiwa, kalau dia berada di bawah, latitude itu pasti minus. Sekarang longitude-nya ini, longitude-nya kita isi dulu 115 titik 857 048 048. Oke. Coba sekarang sini kita menuju Perth, enter, maka dia akan ke Perth, Australia. Oke, rekan-rekan, itu yang akan mau kita buat ya. Jadi kita akan hapus dulu ini semua ya. Kita hapus, kita delete, kita delete. Oke, kita hapus. Jadi oh, ini masih ada, ini kita delete dulu. Oke, udah di delete ya. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan dulu.
kita materi PowerPoint kita ya. Jadi demonya tadi sudah, jadi saya akan jelaskan dulu. Jadi kita pertama-tama nanti akan membuat ini show location di mana posisi kita berada ya. Jadi habis itu nanti baru kita tampilkan ini kayak multi layer. Di atas ini akan kita taruh nanti teks, kemudian text field, kemudian elevated button. Jadi kita sambil kita present ini, kita akan buatkan dulu basicnya ya. Main. App. Oke. Kemudian stateless widget ini di sini app. Oke, kemudian ini kita buatkan langsung saja di sini. Return itu material application. Application home schedule, kemudian kita buat application barnya, kita buat title-nya taruh basic saja dulu sini Google Map. Tulisan itu nanti ada di center di tengah, refactor center, kemudian ini kita kasih cons-nya, ini juga kita kasih cons-nya, kemudian ini debugnya kita buang ya, debugnya itu kita close-kan dulu. Oke, ini sambil jalan saya jelaskan dulu. Kita running aja dulu ini biar bisa basicnya muncul nanti di sini ya. Oke, saya jelaskan dulu. Ini sambil jalan, jadi paralel biar efisien waktunya. Tadi di sini. Jadi yang pertama kita buat dulu, ini yang pertama ya, kita buat dulu suatu Google Maps show location di mana posisi kita berada. Jadi nanti kita definisikan di sini latitude longitude-nya. Jadi setelah kita buat ini, baru yang kedua kita bikinkan dia stack-nya, kayak cangkokannya gitulah. Jadi di atas Google Map ini ada kayak card gini, ada untuk tulisan teksnya, so Google Map at coordinate location, ada latitude, ada longitude, kemudian ada elevated button untuk tombol enter. Setelah itu, ini pertama belum langsung ke yang selesai ada Google Map yang ditujuan. Yang pertama kita basic dulu bahwa latitude longitude yang kita kirim dari page pertama ini kita enter, kita tampung dulu dia lat longnya dulu. Jadi udah dapat ini nilai teksnya ini, baru kita laksanakan dengan nilai latitude longitude ini, kita kembangkan dia bahwa lat long ini menuju short location yang dituju, dan munculkan satu marker dan juga kasih tulisan di sini. Oke, ini sambil jalan, ini udah saya jelasin, coba kita lihat dulu hasil yang ini tadi. Oke, ini sudah membuat suatu header ya. Sekarang kita lanjutkan ini dulu sambil jalan biar efektif waktunya. Stateful sekarang, stateful widget ini. Oke, ini my map atau apa saja namanya, no problem ya. Oke, taruh sini my map. Kita di sini mau membuat suatu Google Map. Jadi di sini kita bikinkan return-nya dulu di sini. Oke. Return-nya itu schedule. Karena di bawah schedule ini bisa bikin apa saja ya.
Oke. Jadi kalau mau langsung Google Map, pertama aja dulu ya. Skateboard. Kita kasih kolom dulu. Skateboard body. Body kita kasih kolom dulu ya. Satu kolom ya, nanti baru kita bikinkan stacknya. Jadi di kolom ini pasti ada children-nya. Nah, di sini kita bikin dulu Google Map. Oke. Jadi Google Map ini pasti kita kamera positionnya ya. Ini kita siapkan dulu target. Taruh misalnya location 0. Oke, misalkan gini dulu. Jadi kita siapkan dulu targetnya, lokasi yang dituju. Ya, ini kita coba masuk dulu. Ini saya udah siapin untuk domain ini kita ambil supaya sesuai dengan nanti materi PowerPoint ya. Jadi saya ambil dulu lokasi targetnya itu ini. Ya, nilai-nilainya ini adalah oke. So location 0-nya ini kita taruh di sini ya. Targetnya. Oke. Jadi ini nanti yang akan dituju. Kemudian habis target di sini kamera position target itu sudah. Kemudian kita lanjutkan. Kita akan mengisi markernya. Ada Google Map. Ini marker. Kita taruh namanya sini show location. Oke, sekarang markernya kita definisikan dulu ya. Untuk posisi marker kita ambil aja. Untuk yang sudah kita bahas di depan, nggak usah kita ulang-ulang, kita ambil untuk markernya ini. Markernya show location marker 1. Sini marker 1. Ini ya. Marker 1 itu sama latlongnya yang dituju. Marker 1. Mana marker 1? Oke, jadi yang ini kalau kita save, sebenarnya ini sudah bisa menggambarkan Google Map yang kita inginkan. Oh, bentar. Jadi dari stateless widget menuju stateful widgetnya belum kita definisikan ya. Ini dari stateless menuju stateful. Berarti di sini ada body. Body proyeknya my map di bawah ini ya. Ini kan my map. Jadi my map. Oke. Jadi dari stateless widget udah dipanggil ke stateful-nya sehingga bisa diproses ini. Oke, coba kita lihat dulu. Oke, sambil ini jalan, kita lihat dulu materi presentasi kita. Jadi saat ini kita membuat posisi awal. Jadi latitude longitude-nya ini posisi di Medan ya. Jadi ini
latitude sama longitude-nya ini bisa show map-nya di sini sama markernya sama bisa. Tapi titik show map-nya di sini, markernya nunjuk misalnya di tempat lain pun bisa. Tapi dalam case ini saya taruh titik tengahnya ini sama dengan markernya. Makanya di sini untuk show location-nya di sini sama ini nilainya. Artinya di tengah ini sorotan kamera, di sini juga posisi markernya. Kita lihat dulu ini sampai selesai. Oh, kenapa belum muncul ini? My my app, my map. Jadi ini harus menuju ke sini, my map. Nah, ini. Tapi tidak muncul dia tadi di sini. Apa gerangan? Kita run ulang. Ini basic yang pertama untuk kondisi awal. Jadi kita membuatkan ini kondisi awal. Menuju latitude longitude-nya ini, nanti ada langsung gambar Google Map di sini. Coba kita selesaikan satu persatu dulu, kita tunggu sebentar. Jadi kalau selama ini biasanya kita kan lat long itu menuju lokasi yang dituju atau yang mau di show map itu atau marker kita tanam dia di dalam secara apa namanya hardcode ya istilah IT-nya ditanam. Nah, sekarang nanti posisi latitude longitude-nya yang mau kita kirim itu ada di sini. Kita entry dari luar gitu. Kita masukkan mana yang mau kita tuju. Oh, ini masih ada error. Kita lihat dulu kenapa di error ini. Oke, ini coba kita tengok ya. Ini kita clean dulu. Kemudian forget. Kemudian kita run. Karena untuk memunculkan Google Map itu yang basic ada di F026 itu kita butuh kamera position sama markernya saja gitu. Ini kan masih awal, kita mau membangun ini yang awal ini atau yang jelasnya itu ini. Ini untuk menampilkan Google Map-nya aja dulu ya. Jadi inisial kamera position sama marker yang mau kita tampilkan dulu di awal. Setelah itu selesai, setelah running nanti baru kita masukkan ini stack kayak multi layernya ada tulisan di sini. Ini yang nanti akan di entry. Tapi ini kita pastikan muncul dulu di layar monitor. Ini biasanya memakan 30 detik sampai 60 detik kalau tidak posisi recording. Tapi karena kita merecord apa yang saya lakukan ini, biasanya lebih lama dari 1 menit. Ya, ini bisa jadi karena mungkin sudah berat juga laptopnya ya, walaupun ini saya gunakan Core i7, kemudian sudah RAM-nya 16 GB, harddisknya pun sudah pakai apa namanya itu, bukan IDE lagi ya. Oke, ini sudah muncul, kita lihat dulu. Pixel.
gara-gara marker 1. Atau langsung kita bikinkan stack-nya aja, persiapan nantinya kolom ini kita ganti dengan stack, rename stack. Oke, kita save. Ini bottom overlayer load by infinity pixel. Kelihatan. Oke, kita tunggu rekan-rekan. Kalau enggak nanti kita coba. Oke. Kalau udah main yang agak-agak berat ini, nah, udah. Jadi langsung ke stack aja kita mempersiapkan ya. Ini sudah. Jadi untuk yang pertama ini dia sudah selesai. Oke, rekan-rekan. Kita lanjut. Sini pun udah saya siapkan sini stack ya. Jadi selanjutnya kita akan membuat ini yang kedua ini. Jadi di sini akan kita bikinkan ini. Ya. Jadi nanti ada teksnya, ada text fill, kemudian elevator button untuk menekan tombol. Nanti sebelum masuk ke sini kita tangkap dulu dia nanti di page yang kedua gitu. Oke. Jadi untuk membuat yang kedua ini, yang stack tadi ini, kita coba mengikuti aturan stack dulu supaya rekan-rekan nanti tidak salah. Ditaruh nanti misalnya ini yang card ini tiba-tiba nggak muncul, kenapa gitu. Oke, ini aturan mainnya dulu. Jadi regulasi stack clutter itu ada misalnya di sini kan ada 3 layer. Ini layer tiga apa istilahnya, 3 widget. Widget pertama ini Google Map ya. Ini masih satu bawaan Google Map, ini judulnya sama ini zoomnya plus minus. Kemudian yang kedua itu ini ada card ini yang show Google Map, ada latitude longitude. Yang ketiga itu ada elevated button enter. Jadi widget pertama itu yang paling bawah dia. Jadi kalau pertama kita bikin dia nanti menjadi yang paling bawah, sehingga widget-widget selanjutnya itu berada numpuk di atas widget yang ini. Jadi yang paling atas nanti yang terakhir kita bikin menjadi paling atas, yang pertama kita bikin itu yang menjadi paling bawah. Nah, itu harus dipegang dulu supaya bisa kita tidak terkecoh. Oke, sekarang kita buat saja langsung. Oke, atau bisa juga dilihat di sini. Nah, di sini. Ini stacknya tadi Google Map-nya sudah kita buatkan. Oke, sekarang kita buatkan satu card di sini yang isinya adalah teks sama text fill untuk latitude, satu lagi text fill untuk longitude. Ya, jadi kita ikutin dulu ini. Kita masuk ke codingan lagi. Oke, yang ini tadi Google Map-nya ini. Oke, di sini kita buatkan satu card. Ini cardnya. Oke, jadi di dalam card itu karena kita mau mengisi lebih dari satu, makanya harus kita buatkan kolom. Kalau tidak dia hanya satu widget saja.
Jadi harus dia di dalam kolom. Karena mau lebih dari sana. Oke, ini kita buatkan dulu kolomnya. Card. Children. Oke. Jadi selanjutnya kita akan membuat teks dengan tulisan show Google Map at coordinate location. Ya, kita bikin satu teks dulu di sini, teks. So Google Map at coordinate location. Oke, kita tampilkan dia di tengah. Refactor center. Oke. Ini membuat header ini, tulisan ini ya. Jadi kita ada di sini, center. Nanti kita buatkan paddingnya supaya bisa diatur. Oke, selanjutnya kita buatkan kolom lagi untuk mengisi yang dulu nih. Ini satu kolom dia, karena ada 2 baris. Kita geser dulu. Kolom. Children. Lalu nanti di sini kita buat text field. Ya, text field. Oke, untuk cepatnya, untuk text field ini sudah banyak kita bahas di depan. Kita kopas saja text field-nya ya, biar cepat di sini. Text field. Untuk text field untuk latitude. Yang pertama, copy. Untuk text field-nya. Ini ya. Oke, ini belum ada. Kemudian kita bikin lagi text field yang untuk longitude-nya. Copy. Ini untuk longitude. Oke. Jadi yang ini kita kasih padding, refactor, padding. Kemudian ini juga kita kasih padding, text field, refactor, padding. Oke, ukuran paddingnya yang sudah jadi kita copy paste saja untuk paddingnya ya. Untuk padding ini 6, coba taruh di sini 88, oke. Kita save, kita tengok dulu hasilnya. Ini harus di dalam card, cardnya belum ada tadi cardnya. Oke, kita tengok nih. Google Map card ini sudah. Oh, oke.
Ini supaya dia turun ke bawah, dia itu harus kita kasih padding dia di sini ya. Oke. Kita ambil cepat ini. Position card. Faktor ini center, kita ganti position. Oke, ini dia sudah posisi sesuai dengan kita inginkan. Tinggal kita rapikan lagi. Ya, ini kita ganti supaya jangan terlalu dekat. Kita ganti 4 aja. Oke, kita rapikan dulu ya rekan-rekan biar enak. Ini cons ini kita rapikan dulu. Ya. Ini kita rapikan dulu ini supaya enak dia dipandang. Oke. Oke, dia ini. Oke, sekarang latitude longitude-nya nanti ini bisa mau dibesarkan, mau dirapikan bisa. Sekarang kita bikin tombol enter-nya dulu. Ya. Ini kita padding latitude longitude. Oke, kita rapikan dulu, kita bikinkan radiusnya dulu ya. Untuk card-nya kita rapikan dulu biar enak dipandang. Card.
elevation 15, sesuaikan elevation 15. Oke, kemudian habis elevationnya 15, tapi ini shape-nya round rectangular border. Oke. Border radius 8. Radius circular 8. Kenapa dia tidak mau? Kita lihat dulu. Removing cons, ada cons di sini, kita hapus dulu. Oh ini, aduh hampir nggak nampak. Nah, oke. Sini taruh cons. Oke, sip. Oke. Jadi bisa dirapikan lagi sesuai dengan keinginan masing-masing. Sekarang kita bikin di sini, kita bikin ini ya. Tadi kan udah 2 ini. Kita bikin lagi suatu elevated button, ya, elevated button untuk tombolnya. Jadi baru elevated buttonnya itu kita kasih positioningnya itu sesuai dengan biar rapi gitu. Mana nih positioning? Elevated button ini tulisannya teksnya enter. Oke, baru ini kalau kita save kita geser dia ke sini, itu kita kasih dulu positioningnya itu, kasih positioning dulu, copy, faktor, center, positioning. Ya, sip. Nah ini dari bawah. Jadi sampai saat ini kita sudah berhasil membuat ini. Coba kita lihat dulu. Ini ya. Sudah sama. Tinggal nanti ini mau digedein, mau diapain ya. Ini latitude-nya, ya. Ini longitude-nya. Ini tombol enter.
Oke. Selanjutnya adalah apabila tombol ini nanti ditekan setelah diisi ya. Ini oke, kita coba bikin dulu ya. Ini kompres, kemudian pada saat nanti dia ditekan, tadi dia masuk ke, coba kita lihat. Nama filenya itu adalah masuk dia ke welcome page 0 dulu. Oke, kita bikinkan dulu sini. New welcome page 0 dot. Jadi pada saat nanti ini kita isi ditekan tombol enter, kita tangkap dulu di page selanjutnya apa yang dikirimnya, latitude longitude itu sebelum kita lengkapi supaya masuk ke gambar Google Map gitu ya. Oke, ini kita lengkapi dulu. Oke, jadi di posisi main ini kita akan melempar suatu parameter, kita sebut saja namanya itu lat1 sama lon1. Jadi kita kirim dulu di sini ya, navigator. Konteks. Terus material page route, material page route ya. Builder ini konteks. Oke, jadi kita arahkan dia nanti ke yang kita akan buat yang di page 2. Yang di page 2 itu nanti ini bisa kita remark dulu ya, kita bikinkan page 2-nya biar tidak ada merahnya. Oke, kita buat sini. Nah, oke, ini kita buat stateless widgetnya dulu. Ini stateless widget ini tadi namanya kita buat biar sama dengan sebelumnya ya. Kita tengok dulu biar sesuai dengan welcome page my project. Oke, sini kita kasih welcome page 0 ya. Welcome page 0. Oke, karena ini welcome page 0 ya. Jadi kita mengambil ini kelasnya. Kemudian di sini my project ya, stateful widget ini my project 0. Oke. Nanti kita akan menangkap dari page sebelumnya. Jadi di sini. Oke, ini tadi sudah, ini juga sudah, ini sudah. Ya, ini ke sini ya. Nah, ini sekarang. Jadi sekarang di page 2 ini atau welcome page ini, tadi welcome page 0 ya saya taruh ya. Ini kita akan menangkap apa yang dilempar dari page sebelumnya. Jadi kita deklarasi dulu. Jadi final string lat1, lng1.
Jadi yang ditangkap nanti di sini adalah require this lat 1, require this lng1. Jadi ditangkap sama di stateless widget ini, ya. Kemudian dari stateless widget ini akan dikirimkan ke stateful widget karena nanti untuk Google Maps-nya kita mainkan di stateful widget. Jadi parameter lat1 ini harus dikirim dulu ke stateful widget. Jadi di stateful widget ini kita deklarasi dulu namanya itu lat1a lon1a. Jadi kita deklarasi dulu ya di sini ya. The final string lat1a, lng1a. Jadi kita bedakan. Oke, baru di sini require this lat1a, require this lng1a. Oke. Kemudian ini akan kita tampilkan pertama dulu di layar sini. Jadi, kita mau menampilkan di layar sini, ya, tulisan latitude longitude-nya. Jadi di sini kita tangkap dulu dia, kita tampung ini schedule. Kemudian ini body. Oke. Body. Kita ambil dulu sini kolom. Children. Oke, kita tangkap dulu teks. Oke, yang kita tangkap di sini misalnya yang pertama itu adalah lat1a. Widget lat1a. Oke, berikutnya teks widget ln1a. Oke. Kemudian dari stateless widget ini, supaya bisa dia akan memanggil stateful widget, ya. Jadi ini kita panggil dulu. Ini stateful. Namanya di sini my project 0. Jadi kita kasih sini namanya my project 0. Oke. Tangkap dari lat1 menjadi lat1a, dari ln1 ke ln1a. Oke, kita save. Ini kita buat dulu dia tampilannya di tengah ya, refactor format center. Ini juga kita buat di tengah, refactor format center. Kemudian ini kita main axis alignment dulu biar di center dia. Oke. Sip. Oke. Sekarang kita coba dulu apakah parameter yang dikirim ke sebelah itu dari sini ya, dari page main.dat ke welcome page 0 di sini, ini nanti akan sampai di sini. Jadi cara mengirimkannya adalah sebelum kita kirim
kita menggunakan controller. Ini di page pelajaran sebelumnya pun sudah ada. Jadi text editing controller kita siapkan dulu ya di Mendat. Sini. Sini. Text editing buat controllernya, text editing controller. Dari sini nomor 1 sama dengan text editing controller. Yang berikutnya di sini yang kedua kita bikin text editing controller ini LNG1. Oke. Kemudian di masing-masing text field ini latitude. Sini kita bikinkan controllernya ya, ini lat1. Ini LNG1. LNG. Tapi kenapa masih merah? Kita lihat dulu apa errornya. Oh, try removing cons. Jadi kalau pas pakai controller kita tidak boleh pakai cons dari sini ya. Dia bilang ini. Kita removing dulu consnya. Oke, berjalan dia ya. Errornya sudah hilang. Tapi ini kita rapikan lagi. Consnya jadi kita pindahkan ke sini. Kita kasih cons biar rapi script kita. Cons biar tidak ada underscore-nya. Oke. Ini kasih di tengah, refactor, center. Kemudian dikasih cons juga. Oke. Kita tengok dulu. Oke. Ini kita buka ya. Dia akan mengirim ke tadi namanya di sini kita impor dulu welcome page 0. Jadi dia guide ke sana berarti harus kita impor dulu. Dia import ini welcome page 0. Oke, sini ya. Jadi sekarang di welcome page 0 ini namanya adalah kebetulan sama di sini welcome page 0 juga. Jadi di sini kita panggil dia konteks. Jadi kita sekarang dari main ini, dari posisi navigator ini, itu kita panggil, kita lihat dulu, kita rapiin. Ini konteks, kok konteksnya dua kali nih. Builder konteks ini hanya satu saja, kok sampai dua konteksnya. Oke, terus ini welcome page 0. Oke, ini lat 1 long 1, lat 1 long 1. Text yang merah ini jadi navigator konteks. Oh.
merah dia, coba kita taruh lagi on press navigator konteks, coba kita tengok merahnya kenapa. Pop is not defined for navigator bar. Try correcting name and existing method name or define a method of merah ini. Konteks. Oke, kita tengok aja ini yang elevated button. Ini dia kok. Kita copy saja dari sini ya. Tapi kayak gini. Position it, sampai enter. Ini my project 0. My project 0. Welcome page 0. Di sini namanya welcome page 0. Di sini welcome page 0. Welcome page 0 ya, welcome page 0. Welcome page 0. Oke. Masih ada merah satu. Ini kita lihat dulu. Oke, sip. Oke, jadi sudah selesai. Ini kita rapikan dulu ya. Oke, coba kita uji coba sekarang. Kita run atau kita run aja tidak apa-apa. Jadi yang akan kita lakukan adalah uji coba untuk controllernya udah kita bikin, masukkan di sini apakah pada saat dikirim di enter apakah sudah masuk ke welcome page 0 tadi itu nilai latitude longitude-nya. Setelah itu nanti baru latitude longitude yang sudah ketangkap ini baru kita benahin ini dia menuju kemana. Setelah itu nanti barulah dia selesai. Oke, kita tengok dulu hasilnya uji coba sampai di situ. Kita lihat. Oke, kita tunggu sebentar lagi kawan-kawan. Oke, kita tes dulu ya. Di sini misalnya kita tulis sembarangan angka aja dulu. Nanti setelah ada mapnya baru sesuai latitude longitude-nya akan kita cari seperti tadi di sini. Oke, ini kita taruh aja dulu 12 12.34 sini 56.78. Kalau ini kita kirim
page sebelumnya ini harus ditangkap. Enter. Oke, sudah ketangkap kan kawan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah ini ketangkap di page yang ini, ya, setelah ini ketangkap di sini, baru kita benahin yang ininya, bahwa latitude longitude ini menuju di map mana gitu. Nah, caranya adalah, coba kita ikutin lagi di sini. Oke, ini tadi sudah selesai ya, kita selesaikan. Ini receive data latitude longitude-nya, ini udah kita lakukan tadi, udah ke receive di page welcome page-nya ini. Oke, selanjutnya ini, setelah dapat ini yang mau kita benahi. Oke, untuk pembenahan ini adalah, oke, kita buatkan saja ininya, ya, lanjutannya. Oke, kita lanjut kode. Di welcome page ini, saya bikin lagi namanya sini, new file. Ini welcome page. Nah, kalau tadi 0 ini artinya untuk apanya saja ya, tampilan daripada teksnya aja. Sekarang akan kita tampilkan mapnya. Oke, ini jadi biar ada dua kawan-kawan. Jadi kalau state-nya ya, pertama tadi kalau kita mau menginginkan teksnya saja, nanti bisa di welcome page 0 ini ya. Sekarang kita mau menampilkan nilai daripada ini sampai ke Google Map-nya. Oke. Jadi yang ditampilkan tadi kita selesaikan dulu di sini ya. Kita buat ini. Oke. Ini kita remote dulu, kita buat dulu bodinya itu stack. Bodinya itu kita buat dulu dia di stack. Oke. Stack sama seperti tadi, kita buat dia udah di stack itu berarti dia di buat kolomnya sama seperti ini rekan-rekan. Jadi tadi ada udah di sini ya. Ini dia body scape full ini ya, stack, baru kita buatkan dia Google Map. Stack itu berarti children dulu, children Google Map. Oke, Google Map ini sama seperti tadi di sini, kita buatkan dulu kamera position target. Oke. Jadi kita ambil dulu posisinya itu yang ini rekan-rekan. Jadi pada saat nanti dia menunjuk di sini, ini banyak cara ya. Kita taruh yang show kamera position itu dia menunjuk ke sini semua. Nanti pada saat ditekan tombol latitude longitude ini marker pindah kemana sesuai dengan kita inginkan. Tapi bisa juga nanti ini menjadi current location di mana kita berada. Dia menuju posisi kita di sini ya, bisa ditunjukkan dia di mana. Kemudian pada saat ini kita tekan tombolnya, ini langsung menuju ke tengah. Itu bisa dimanapun. Jadi banyak cara. Jadi yang akan kita lakukan adalah kamera posisinya sama dengan yang di sini ya, yang pertama tadi. Tinggal dia nanti latitude longitude-nya menuju mana dia. Misalnya kita ke Cina, ke Mongolia, ke Korea Selatan, ataupun ke Filipina, ke Indonesia. Itu nanti akan pindah dia markernya sesuai dengan apa yang kita masukkan sini. Oke. Jadi
kita bikinkan dulu ini. Kita copy paste saja posisi oke, kita ambil dulu ya. Ini welcome page. Oke, ini open note. Oke. Jadi welcome page-nya ini kita share dulu di sini ya. So ini. Oke. Ini namanya show location 0 namanya di sini. Oke, nggak masalah. Jadi dia di sini target show location 0. Oke. Jadi ini kita save. Ya. Selanjutnya tadi kan latitude longitude ini sudah kita tangkap dengan nama lat1a lng1a. Jadi itu yang akan nanti mau kita tampilkan posisinya dia. Jadi target di sini, oke kita ambil dulu lagi ya. Kita set state ini. Cepat di sini, oke. Copy. Oke, lat1 lat1. Oke, kita tengok dulu di sini ya. Oke, ini sudah. Nah, ini sekarang. Ini sudah ya, sudah kita lakukan, sudah nampak dia. Sekarang kita ini state di sini untuk menangkap lat1-nya tadi. Lat1 sama LNG1. Ini harusnya dia tidak merah dia di sini. Kita lat1. Lat1-nya harus kita deklarasi terlebih dahulu. Nah, di sini ya, lat1. Ini lat1A. Oke. Sip. Oke, yang di teori di lat1 nggak apa-apa, ini kita rubah dia menjadi lat1A karena di sini udah lat1A ya. Nanti underscore lat1 underscore lat lng1. Oke. Jadi location yang dituju itu adalah underscore location 1 karena ini yang diterima dari page sebelumnya, latitude longitude-nya. Jadi underscore show location itu posisi yang mau dituju. Jadi ini
target ini sudah location 0 yang 7. Sekarang kita mau masukkan markernya. Oke. Sekarang kita marker 1. Sesuai dengan ini underscore show location marker 1. Map. Ini marker 1. Sip. Coba kita tes sini. Apakah dia sudah menuju ke yang kita inginkan 0.0. Ini hanya testing saja. Kita enter. Oke, masih di sini ya. Karena kita masih barangkali ke sini tadi masih ya. Masih personal. Kita tengok dulu impornya di sini. Oh iya, personal. Jadi kita ke welcome page. Welcome page ini yang ada Google Map-nya ini. Welcome page. Sip. Kita masukkan lagi. Oke, sudah masuk. Coba kita tengok apakah dia di 00. Oke, sudah masuk ke 00. Oke, jadi kita tinggal membuat tulisan ini the map location of latitude longitude. Jadi latitude longitude ini mapnya gitu. Jadi harus kita tampilkan juga tulisan latitude longitude-nya di sini. Oke, kita main di stack sekarang. Main di stack. Oke, ini stack ya. Kita masuk yang pertama adalah ke bisa 2. Jadi kita sesuaikan aja ya. Kita masuk dulu ke ini. Masuk ke tulisan. Masuk ke latitude longitude-nya. Oke. Di sini kolom. Baru masuk ke teksnya. Oke, teksnya biar gampang kita copy paste aja. Latitude longitude-nya. Yang kolom tadi ya. Kolom ini kita copy paste aja. Oke, ini latitude tadi 1A, longitude 1A. Jadi kalau kita save, nanti dia biar tulisannya ini ada. Oke. Kemudian kita akan menampilkan tulisan yang ini, the map location ini. Karena kita kan multi layer gitu. Jadi ini kita tampilkan. Selanjutnya biar tidak terlalu panjang tulisan kita, ini kita bikinkan saja position, kemudian kolom positioned ya. Positioned. Oke, ini
teks. Oke, teksnya kita copy aja dulu sini, yaitu tulisannya ini. Copy tulisannya. Oke, the map location of latitude longitude. Kemudian di precision unit ini kita ambil margin-marginnya ya, bottom left right-nya. Ini, oke, yang B. Kemudian selanjutnya di sini adalah card-nya. Teks kita kasih refactor, center, kita kasih di sini card. Oke. Card-nya itu kita kasih card. Kayak ini, kita bikin dulu cardnya. Oke, kita lengkapin dulu ya. Untuk cardnya ini elevation 15, lengkapi dulu Pation 15. Kemudian habis itu shape rounded, shape-nya yang border. Border radius. Border radius circular 8. Oke, kita tambahkan lagi, apalagi ini nanti bisa kita rapikan. Border radius, kemudian kita kasih padding 16. Padding itu di teksnya ya. Ini refactor, padding 16. Oke, coba kita rapikan dulu, rekan-rekan. Oke, nah, sip. Nanti bisa kita rapikan ya. Oke, coba kita run dulu. Kita melihat, nanti bisa sambil jalan kita rapikan. Ini sudah hampir selesai. Kita tengok dulu ya di sini. Nanti kita mau masuk ke lokasi-lokasi yang diinginkan. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oh ini kok ada
cut elevation 15. Apakah gitu tadi? Oh ya. Oke, kita tunggu rekan-rekan. Ini tadi yang awal ya, yang menampilkan aja di sini. Ini nanti bisa kita hapus. Oke, ini kita coba. Kita mau masuk, misalkan kita ke mana di sini? Nepal misalkan. Kita kasih di sini. Nepal, location. Latitude, longitude, Kathmandu, Nepal. Ini, mana nih? Ini misalkan kita mau ke Cina, misalkan. Cina itu kita ke Sichuan, Cina. Cina Sichuan itu latitude longitude-nya nih. Ini latitude-nya. Ya. Masukkan dulu. 31 titik 456 781. Oke. Longitude-nya ini 102 titik 8430 18. Oke. Ini kita enter dulu. Oke, rekan-rekan, sudah masuk dia ke lokasi ini, latitude 31 yang kita masukkan tadi, 456, longitude-nya 102,863. Ini dia lokasinya, Sichuan tadi. Kita misalkan mau menuju ke Perth, Australia. Oke, coba kita panggil lagi sini, Perth, Australia. Lokasi Perth, Australia. Perth, Australia itu latitude-nya ini minus 31, kita masukkan dulu. Karena dia di bawah khatulistiwa ya, Australia itu kan ini garis khatulistiwa. Ini di bawah pasti latitude-nya itu minus 31 titik 9535 12. Longitude-nya itu 115. Ini 115.85 7048 115.857048 itu adalah di Perth. Oke, coba kita tengok dulu. Enter. Nah, ini udah langsung ke Perth, Australia. Ya, ini apanya. Jadi kalau kita gedeinnya di sini, itu pasti di Perth ya. Nah, Perth, Australia. Oke rekan-rekan, jadi apa yang sudah kita inginkan, ini tadi yang kita tuju, ini deskripsinya menyatakan bahwa latitude longitude ini masuk ke Perth, Australia. Jadi kita kembali ke teori sedikit, nanti kalau tampilan-tampilan ini ya bisa kita make up, mau diperbesar, diperkecil, geser kiri, geser kanan gitu ya, itu bisa kita lakukan. Oke, jadi kita masuk dulu ke sini. Nah, ini untuk melakukan menangkapnya tadi sudah, ini untuk menampilkan tulisan ini, latitude longitude-nya ditampilkan. Kemudian ini Google Maps ya, kamera posisinya itu sesuai dengan latitude longitude yang kita arahkan tadi, kemudian kita tambahkan markernya gitu.
Oke, ini build konteksnya. Build konteks itu ya untuk menampilkan tampilan di layar gitu. Kalau yang fungsi atau kelas itu adalah untuk logik-logiknya gitu. Oke, demikian kawan-kawan. Jadi kita sudah berhasil membuat suatu project, yaitu kita masukkan latitude longitude-nya, kita enter, dan dia akan menunjuk yang kita inginkan. Tapi ini bisa juga banyak kita modifikasi sesuai keinginan lah. Jadi apa yang saya sampaikan ini tadi sudah ya kita buat bersama-sama tanpa ada editing lah. Jadi langsung dari mulai awal sampai akhir kita buat, sehingga mungkin jam tayang ini cukup agak panjang dikit, tapi yang penting ilmunya sudah kita dapatkan. Jadi bagi rekan-rekan yang katakanlah mau bertanya, silakan. Ini kebetulan memang ada kaitan dengan pertanyaan rekan-rekan menginginkan seperti yang mereka inginkan, kebetulan inline dengan proyek yang sedang saya bangun, makanya langsung saya buatkan sesuai dengan salah satu subscriber kita yang meminta demikian. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang belum subscribe. Silakan subscribe, like, and share. Jadi perkiraan kira-kira 1 minggu atau kadang ada yang 3 hari, ada yang 5 hari kerja, akan saya update dengan proyek-proyek terbaru. Oke rekan-rekan, terima kasih. Sampai jumpa, see you, bye-bye.